Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wang Dong'er telah dirugikan dalam hal kekuatan. Setiap dampak dengan Wang Qi'er mendorongnya mundur beberapa langkah, tetapi teknik palunya tetap dan stabil seperti sebelumnya. Wang Dong'er juga menggunakan langkah bayangan hantu dan tidak memberi Wang Qi'er peluang untuk melakukan serangan balik. Tabrakan berlanjut. Pada bentrokan ke-20, Wang Dong'er dipaksa ke tepi panggung kompetisi. Dia mungkin akan hancur jika ini dibiarkan berlanjut. Wang Qi'er berhenti berusaha menemukan kelemahan dan celah Wang Dong'er dan hanya mengangkat tombak naga emasnya untuk memblokir palu Haotian berulang lagi dan lagi. Wang Qi'er hanya memblokir masing-masing dan setiap satu pukulan palu Wang Dong'er. Dua gadis cantik luar biasa yang tampak identik satu sama lain memiliki semangat berkobar di mata mereka. Tidak satupun dari mereka yang mau memberikan kesempatan satu sama lain. Palu dan tombak terus berbenturan. Tidak ada trik atau kecerdasan lainnya, hanya ada kekuatan murni melawan kekuatan murni. Wang Qi'er terus mundur dan pada saat Wang Dong'er mengeluarkan serangan ke-48, Wang Qi'er sudah mundur ke tengah panggung kompetisi. Ledakan bergema. Tabrakan ini mengeluarkan ledakan yang dalam dan keras. Kaki Wang Qi'er tenggelam setengah kaki ke tanah. Seluruh panggung telah tenggelam ke tanah karena pukulan ini. Palu ke-49 dijatuhkan. Ledakan besar bergema sekali lagi, asap dan debu melonjak ke langit dan semua orang di ruang tunggu masing-masing dari Sekte Tang dan Shrek berdiri pada saat yang sama. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Wang Dong'er mengayunkan palu Haotiannya untuk yang ke-50 saat ini. Cahaya keemasan dari tubuhnya menjadi sangat menyilaukan. Sementara warna hitam palu seperti awan gelap yang membayangi arena. Raungan naga yang cerah terdengar dari mulut Wang Qi'er pada saat ini. Dia tidak bisa benar-benar menahan teknik palu acak Wang Dong'er lagi. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dan Wang Qi'er menikam tombak naga emasnya ke langit dan berselisih sekali lagi dengan palu Haotian. Ledakan bergema lagi dan lagi. Setelah ledakan yang memekakkan telinga bergema, keduanya tersandung mundur. Wang Dong'er mengayunkan palu besarnya ke belakang dan membawa bayang-bayang menakutkan ketika itu berhantaman langsung ke lantai di depannya. Adegan menakutkan muncul di depan mata semua orang. Panggung kompetisi runtuh dengan Wang Dong'er di pusat gempa. Wang Dong'er memanfaatkan dampak yang menakutkan ini dan melonjak lebih dari 10 meter ke langit. Serangan ini mengirimkan gelombang kejut yang sangat kuat sehingga Wang Qi'er terpaksa mundur beberapa langkah. Apa yang dilihat penonton adalah panggung runtuh ke dalam dan satu pukulan palu ini tampaknya memaksa seluruh panggung untuk tenggelam sekitar 1 meter. Kekuatan yang benar-benar sangat menakutkan. Wang Dong'er ada di langit saat dia mengangkat palu dengan kedua tangannya. Dia jatuh dari langit dan langsung menuju Wang Qi'er. Mata Wang Qi'er meletus dengan cahaya cemerlang saat dia mencengkram tombak naga emas dengan kedua tangannya. Ledakan dan derak bergema. Seluruh dunia tampak berubah pada saat ini. Semua debu di permukaan panggung kompetisi mengepul keluar. Tubuh Wang Dong'er memantul tinggi ke langit. Sementara Wang Qi'er meledak seperti peluru meriam. Satu di langit dan satu di tanah. Wang Qi'er tampak sedikit lelah dan berwajah hitam, tetapi matanya masih terang. Biasanya Wang Dong'er terlempar ke udara dan seutas darah mengalir dari mulutnya. Yuo sama-sama berwajah hitam. Di dalam ruang tunggunya, tangan kanannya menekan keras ke kursi roda pohon emasnya dan
Tubuhnya tampak melengkung ke atas secara halus ketika cahaya ilahi bersinar di matanya. Mulut Yu Hao bergerak dan riak muncul di kubah pelindung di sekitar panggung kompetisi. Adegan aneh terjadi. Sinar emas mengaliri penghalang pelindung ke panggung kompetisi dan itu melesat ke arah Wang Dong'er seperti bintang jatuh. Palu Wang Dong'er masih mengisi ketika proyeksi emas melingkari dirinya. Proyeksi emas tampak identik dengan penampilan Wang Dong'er. Tindakan pembungkus ini segera mengganggu ritme dirinya. Palu Haotiannya mewujudkan terlalu banyak kekuatan pada saat ini dan palu terbang dari tangannya ke tanah secara tiba-tiba. Ledakan terjadi. Setengah dari panggung kompetisi runtuh begitu saja. Wang Dong'er membuat beberapa putaran kecil di udara dan memuntahkan genangan cairan merah. Dia mengganti jiwa bela dirinya ketika sayap emas kebiruan membentang dari punggungnya dan langsung kemudian dia bisa menstabilkan dirinya di langit. Wang Dong'er melirik dengan sedih ke ruang tunggu, tapi dia bertemu dengan mata serius Yu Hao. Wang Dong'er merasa jantungnya bergetar. Dia tahu bahwa Yu Hao benar-benar marah kali ini. Wang Qier mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat dari tanah dan dia juga melihat ke arah Yu Hao di dalam ruang tunggunya. Dia sama-sama terkejut dengan kemampuan yang Yu Hao gunakan. Selanjutnya, apa yang ingin dia lakukan dengan mencampuri hal seperti ini? Aku mengakui kekalahan. Suara enggan Wang Dong'er terdengar di udara. Dia mengulurkan sayapnya dan secara bertahap turun kembali ke panggung kompetisi yang hancur dan rusak. Doulo Zhengzan sama sekali tidak bahagia. Serangan terakhir Wang Dong'er yang tidak bisa dia kendalikan hampir mendarat padanya. Palunya telah diayunkan lebih dari 50 kali dan serangan terakhir itu memiliki kekuatan yang cukup sehingga bahkan seorang Doulo jiwa 8 cincin tidak akan berani bertemu kekuatan dengannya. Dia adalah seorang Feng Hao Doulo 9 cincin, tapi ya mungkin tidak akan mudah jika dia harus mempertahankan diri dengan kuat terhadap serangan mendadak seperti itu. Untungnya Wang Dong'er tidak mengunci target padanya dan serangannya pada akhirnya tidak mengenai dia. Meski begitu, wajah Zhengzan berwarna abu-abu. Wang Dong'er menatap Wang Qier dan Wang Qier juga menatapnya. Tatapan mereka berbenturan, tetapi Wang Dong'er tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik untuk keluar dari panggung kompetisi. Wang Qier menggenggam tombak naga emas dan matanya terpejam. Dia tidak mudah memenangkan babak ini sama sekali. Selanjutnya, kemenangannya datang ketika Yu Hao ikut campur dalam pertempuran. Wang Qier memiliki keuntungan tidak peduli apa situasinya jika mereka bertarung kekuatan. Dan jelas bahwa tubuh Wang Dong'er hampir mencapai batasnya. Namun Wang Qier tahu bahwa dia akan terluka jika Wang Dong'er melakukan beberapa serangan lagi padanya. Kekuatan ledakan yang tangguh. Aku tidak tahu dia punya kekuatan seperti ini. Para penonton mulai bertepuk tangan. Suara yang bergema seperti hujan itu semakin keras. Pertandingan yang spektakuler. Tidak ada trik, tidak ada drama, tidak ada yang aneh atau menyeramkan. Segala sesuatu dalam pertarungan ini adalah kekuatan murni melawan kekuatan murni. Pertarungan ini menyilaukan dan memukau semua orang yang hadir. Meskipun kedua belah pihak adalah lawan Kekaisaran Ryu dan akhirnya mengalahkan tim tuan rumah, para penonton meledak dengan tepuk tangan pada saat ini. Pertarungan ini terlalu spektakuler dan luar biasa, karena itu tanpa tipuan atau kecerdasan, itu adalah pertarungan antara saudara perempuan. Dan pertarungan ini meninggalkan kesan yang dalam dan abadi di benak semua orang. Wang Dong'er turun dari panggung kompetisi dan kembali ke sisi Yu Hao. Dia masih menggerutu. Aku belum kalah. Yu Hao tidak menatapnya sama sekali dan malah berbalik ke arah BB. BB berdiri dan berkata kepada Doulo yang tidak bisa dipecahkan Zhengzan di atas panggung. Sekte Tang,
mengakui kekalahan untuk setiap pertandingan di babak hari ini. Seluruh arena terkejut setelah mendengar kata-katanya. Tepuk tangan meriah berhenti dalam sekejap dan tidak ada atmosfer yang tersisa di arena. Zheng Zhan juga terkejut dan tertegun sejenak. Dia bisa mengatakan bahwa Yu Hao telah ikut campur untuk menghentikan perkelahian, tetapi tidak tahu bagaimana dia berhasil melakukannya. Penghalang pelindung begitu kuat, jadi bagaimana dia menggunakan kemampuan untuk menghentikan Wang Dong'er dari melanjutkan pertarungan. Hal ini harusnya dikejar, namun Sekte Tang telah mengakui kekalahan untuk sisa pertandingan mereka di babak ini. Jadi tidak ada gunanya sekarang. BB memberikan senyuman ilmiah dan kebiasaan yang klasik. Sekte Tang tidak memiliki anggota tim cadangan dan semua orang perlu istirahat. Kita tidak perlu lagi berselisih dengan Akademi Shrek karena kita sudah memenuhi syarat untuk babak selanjutnya. Kami mengakui kekalahan. Zheng Zhan tertegun beberapa saat sekali lagi sebelum dia cepat pulih dan mengangguk. Sekte Tang mengakui kekalahan. Akademi Shrek menang. Di babak ini, kelompok yang paling penting telah selesai dengan begitu saja. Tim Shrek telah memenangkan semua 7 pertandingan dan mereka maju ke perempat final di tempat pertama dalam kelompok mereka. Sekte Tang memenangkan 6 pertandingan dan kalah 1 pertandingan untuk mengikuti di belakang mereka di tempat kedua. Kedua tim telah resmi lolos ke perempat final dan pertandingan apapun yang tersisa di grup mereka tidak berarti apa-apa lagi. Wang Qier tidak merasa senang sama sekali karena lawannya telah mengakui kekalahan. Dia berjalan menuju arena tunggu Sekte Tang. Dia mengambil langkah besar ke depan Yu Hao sebelum dia berhenti. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, "Mengapa?" Yu Hao menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Mengapa apa?" Wang Qier melanjutkan, "Mengapa kamu tidak mau melawanku? Apakah kamu tidak seberani Dong'er? Bagaimana dengan es pamungkasmu? Bagaimana dengan kekuatan spiritualmu yang hebat? Kenapa kamu tidak berani naik ke panggung untuk melihat siapa yang lebih kuat?" Yu Hao menatapnya dengan tajam dan dia bisa melihat kelembapan berputar-putar di bagian bawah matanya. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, "Apakah itu menyenangkan bagimu untuk menggertak orang cacat? Apakah kamu pikir aku bisa mengalahkanmu dalam kondisiku saat ini?" Aura Wang Qier membeku dan keganasannya dipukul kembali. Dia menatap Yu Hao di kursi rodanya dan kata-kata merendahkannya tidak keluar dari mulutnya. Pada akhirnya dia berbalik ke arah Wang Dong'er dan berkata, "Tidak ada yang menang dalam pertarungan ini. Jika kita bertemu lagi di final, kau dan aku akan menyelesaikan apa yang kita mulai jika dia tidak bisa bertarung." Sepakat. Wang Dong'er tidak menunjukkan kelemahan sama sekali dalam jawabannya. Wang Qier berangkat dengan langkah besar, membawa tombak naga emasnya. Tim Shrek berjalan ke arahnya dan dia membimbing mereka menjauh dari arena kompetisi. Yu Hao menyaksikan sosoknya menghilang dari pandangan sebelum dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Kakak Cicuo Chen, bawa aku kembali ke hotel." Cicuo Chen sedikit terkejut dan melirik Wang Dong'er tanpa sadar. Wang Dong'er selalu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mendorong kursi rodanya. Ketangguhan yang ditunjukkan Wang Dong'er terhadap Wang Qier langsung menghilang di udara. Dia menurunkan suaranya dan berbisik, "Aku tahu aku salah, Yu Hao. Jangan marah padaku." Yu Hao membentak dan meliriknya saat dia menekan amarahnya yang mendidih di hatinya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kita akan membicarakan ini ketika kita kembali." Yu Hao harus memberikan wajah ketika mereka berada di luar. Tidak peduli apa, dia menutup matanya setelah jawabannya. Wang Dong'er menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke arah Cicuo Chen yang buru-buru mendorong kursi roda Yu Hao kembali ke hotel mereka. Yang lain mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka. Jiang Nanan dan Xiao Xiao memberi acungan jempol pada Wang Dong'er dan tampak sedikit geli. Wang Dong'er memerah dan mencibir ke arah mereka. Dia menunjuk ke arah Yu Hao dengan bibirnya dan memberi mereka pandangan memohon. Jiang Nanan menutup mulutnya dan terkikik.
tetapi kemudian berbalik sepertinya dia tidak ingin membantu sama sekali. Ketika mereka kembali ke Hotel Mingyue, semua orang menerima berita bahwa kamar-kamar baru telah diatur untuk mereka begitu mereka kembali ke Hotel Mingyue. Tim-tim yang maju ke perempat final diberi kamar yang lebih baik. Tim tempat pertama dari masing-masing kelompok tetap di tingkat atas, sementara tim tempat kedua tetap di tingkat kedua. Yu Hao langsung menolak tawaran untuk pindah kamar dan dia mengatakan kepada para pejabat bahwa dia tidak ingin ada lagi ketidaknyamanan. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya dengan patuh kembali ke dalam kamar mereka. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya ke dalam dan mengunci pintu. Dia berdiri di samping Yu Hao dan menundukkan kepalanya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia meletakkan tangannya yang lembut dan halus di depannya dan memainkan jari-jarinya. Biarkan aku membantumu ke tempat tidur untuk beristirahat. Wang Dong'er berbisik, apakah kekuatanmu masih tersisa di tanganmu? Yu Hao menjawab dengan dingin dan matanya mendarat di lengan Wang Dong'er yang bergetar. Tidak ada satu ons kekuatan tersisa di tangan Wang Dong'er setelah bentrokan hebat dari sebelumnya. Aku tahu aku kacau, Yu Hao. Yang benar adalah aku hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih kuat dariku. Aku tidak punya niat lain. Kami hanya bertarung secara normal dan kami tidak akan mempertaruhkan nyawa kami. Penjelasan Wang Dong'er membuat Yu Hao semakin marah dan amarah yang telah ditahannya segera meletus. Wang Dong'er, dengarkan aku. Kita adalah sekte Tang dan kau adalah bagian dari tim sekte Tang. Kau tidak mendengarkan instruksi dan membuat keputusan sendiri. Bagaimana aku bisa memerintah dan mengajari yang lain mulai sekarang? Sudahkah kau memikirkan hal itu? Juga aku tidak peduli sama sekali apakah kau lebih kuat dari Wang Kir atau dia yang lebih kuat darimu. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Apakah kau tidak tahu seberapa kuat tombak naga emasnya? Kau akan terluka dan tidak dapat ditarik kembali jika terkena oleh efeknya. Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu padamu? Mengapa kau harus membuatku khawatir dan membuatku cemas seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku merasakan 10 kali lebih sakit jika kamu terluka daripada jika itu adalah luka-lukaku sendiri? Kamu bersenang-senang dengan Wang Kir di atas panggung, ya? Tapi apakah kamu tahu apa yang aku rasakan di bawah panggung? Wang Dong'er menjulurkan lidahnya. Dia tidak berusaha untuk membantahnya dan dia menundukkan kepalanya dan menatap sedih ketika dia mendengarkan tegurannya. Tidak ada pertanyaan bahwa ini adalah solusi terbaik untuk berurusan dengan Yu Hao. Yu Hao mengangkat suaranya dengan marah ke arahnya, tetapi amarah di hatinya berangsur-angsur hilang saat dia menyaksikan tingkah lakunya yang imut dan patuh. Yu Hao membentak, "Beri aku tanganmu." Wang Dong'er buru-buru memberikan kedua tangannya. Yu Hao meraih lengan kanannya saat dia melihat lengannya yang gemetar, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa teknik surga misteriusnya yang lembut dan membantunya perlahan menyesuaikan meridian dan syarafnya. Wang Dong'er menatap ekspresi serius di wajahnya dan merasakan kehangatan dan kenyamanan dari tangannya. Pertandingan final babak round robin telah berakhir. 8 tim maju ke perempat final dan ini juga berarti bahwa turnamen Master Jiwa Elit Benua sedang memasuki fase terakhir. Tim tempat pertama dari tim yang memenuhi syarat adalah Akademi Shrek, Sekte Iblis Salju, Sekte Roh Suci, dan Sekte Pedang Bangga. Putri Kekaisaran Doling Wena dan musuhnya adalah bagian dari Sekte Iblis Salju dan mereka dianggap sebagai kenalan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Sekte Roh Suci. Master jahat mereka yang perkasa tidak pernah memberi lawan mereka kesempatan sama sekali dan mereka belum pernah bertemu lawan yang sangat kuat sepanjang seluruh turnamen sejauh ini. Sebagian besar putaran mereka diselesaikan dalam pertarungan eliminasi tunggal. Sekte Pedang Bangga adalah sekte yang relatif tertutup dan penampilan mereka sangat tidak mencolok. Rasanya seolah-olah mereka memenangkan setiap putaran dengan sehelai rambut. Mereka maju secara bertahap tetapi terus menerus dan mereka akhirnya keluar dari babak round robin dengan skor penuh. Perempat finalis lainnya yang terdiri
dari tim tempat kedua di round robin termasuk Sekte Tang, Akademi Nasional Starlo, Akademi Teknik Jiwa Kota Cahaya, dan Sekte Naga Langit. Akademi Teknik Jiwa Kota Cahaya adalah akademi rekayasa jiwa terkemuka lainnya yang berbasis di Kota Cahaya. Mereka adalah yang kedua setelah Akademi Teknik Kekaisaran Yu dalam reputasi, tetapi mereka selalu ditahan oleh Akademi Teknik Kekaisaran Yu di musim-musim sebelumnya. Ada desas-desus yang beredar bahwa Akademi Teknik Jiwa Kota Cahaya memiliki tim siswa ajaib yang luar biasa dan tak tergantikan di musim ini. Dan tim inilah yang membawa mereka ke perempat final. Mereka dianggap sebagai kuda hitam yang tangguh. Yu Hao terhubung dengan cara tertentu ke Sekte Naga Langit. Sekte Naga Langit dan Sekte Naga Bumi adalah sepasang sekte yang relatif ditarik, yang keduanya cukup memiliki reputasi di antara sekte-sekte lainnya. Sekte Naga Langit relatif lebih kuat dari Sekte Naga Bumi dan jiwa bela diri mereka semua adalah naga sejati. Ini adalah alasan mengapa Sekte Naga Bumi dianggap sebagai sekte pembantu dari Sekte Naga Langit. Perempat finalis round robin diselesaikan. Tim akan mengambil istirahat 2 hari dan kemudian perempat final secara resmi akan dimulai. 1 hari sudah cukup untuk mengakhiri perempat final dan tim yang menang akan diberikan 2 hari lagi untuk beristirahat sebelum mereka memasuki semifinal. 2 hari lagi akan dialokasikan sebelum grand final dan turnamen akan berakhir. Hari ini adalah hari pertama istirahat sebelum perempat final. Ke-8 tim bangun pagi untuk pengundian sebelum perempat final dimulai. Ini sangat penting. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.